Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwana Raya Putra. Ini saya dapat tugas dari kampus ya Mas, untuk mewawancarai Masnya. Nah, sebelumnya bisa perkenalan dulu Mas? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Fakamajaya. Saat ini saya tinggal di Desa Tendirjo, dan saat ini juga saya sedang menjalani pendidikan di UIN Salatiga, Mas. Oke, siap. Langsung saja ke pertanyaan ya Mas. Di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa nanti dijawab ya Mas. Ya. Oke, pertanyaan pertama, apa yang Anda pahami tentang stres dan bagaimana Anda mendefinisikan coping stres? Oke. Kalau stres sendiri menurut saya itu adanya tekanan ya Mas, mungkin dari pekerjaan, dari tugas kampus, dari mungkin bisa juga dari pasangan kita. Ketika saya mengalami tekanan itu dan adanya masalah tuh, menurut saya itu adalah definisi dari stres sendiri Mas. Lalu definisi dari coping stres sendiri menurut saya yaitu bagaimana saya itu menghadapi dan mengelola stres itu yang datang kepada saya, begitu Mas. Oke, ya. Bisa lanjut ya Mas. Terus, apakah Anda sering mengalami stres? Dalam situasi apa biasanya stres itu muncul? Oke, mungkin kalau beberapa akhir-akhir ini ya Mas ya, mungkin dari beberapa tugas yang banyak di kampus Mas itu bisa bikin stres juga Mas. Deadline yang kan kadang juga ada yang mepet gitu Mas. Kadang bikin stres juga. Mungkin itu sih Mas kalau buat akhir-akhir ini. Oke, terus bagaimana Anda menyadari bahwa Anda sedang mengalami stres? Oke. Biasanya tuh saya tuh sering emosi Mas kalau stres itu Mas. Kalau saya udah merasa tuh wah kayak pucet, blujat, pucet, pusing gitu, lah itu ciri-ciri stres tuh Mas. Kadang malas ngapa-ngapain, terus tiba-tiba nggak mood sendiri, itu mungkin beberapa ciri-ciri stres yang masih menurut saya. Terus lanjut, apa tanda-tanda fisik atau emosional yang Anda rasakan ketika stres? Nah mungkin kalau dari fisik sendiri Mas tuh mungkin saya cepat lelah Mas ya. Kalau stres kan memerlukan energi yang banyak, iya Mas. Kadang ya susah tidur, terus kadang kalau ngapain tuh gampang capek, itu banyak emosi terus nguras energi lah kayaknya. Oke. Terus apa yang biasanya Anda lakukan untuk menghadapi stres? Nah, kalau saya sendiri Mas mungkin ya saya biasanya tuh ngopi Mas, ngopi ke kafe gitu sendiri, terus biasanya olahraga, lari-lari pagi gitu Mas. Biasanya kan bisa meredakan stres dari berbagai banyak masalah yang ada gitu. Apakah Anda memiliki strategi tertentu untuk mengelola stres dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Oke. Kalau mungkin untuk jangka pendek sendiri, yaitu Mas kan tadi yang saya utarakan kan saya stres kan karena tugas Mas ya. Kalau tugasnya itu sebesar mungkin saya selesaikan dengan baik kan bisa mengurangi stres. Dan untuk jangka panjang sendiri mungkin saya kan mikir Mas ya, kalau stres terus kan nggak baik juga. Untuk kedepannya kan mungkin nanti bisa mengaruhi tujuan-tujuan saya, seperti saya nanti cita-cita saya mau ngapain kan juga pengaruh Mas. Kalau saya merasa stres kan itu bisa menghambat kegiatan-kegiatan saya kedepannya, mungkin gitu Mas. Cara pandang pola pikir aja sih untuk jangka panjang sendiri. Oke. Terus lanjut, apakah Anda merasa strategi tersebut selalu efektif? Jika tidak, apa yang Anda lakukan Mas? Kalau untuk yang jangka pendek mungkin efektif Mas ya, soalnya kan saya sudah melakukannya sendiri. Tapi untuk jangka panjang itu saya belum merasakan, tapi semoga ya efektif juga Mas untuk yang jangka panjang. Oke, lanjut, seberapa penting dukungan dari keluarga, teman, atau kolega dalam membantu Anda mengatasi stres? Oke, kalau mungkin untuk dari keluarga dan teman-teman itu mungkin sangat berpengaruh Mas ya. Soalnya kan kalau saya kesepian kan juga, siapa lagi kalau nggak keluarga atau teman yang menemani atau kita bisa curhat-curhat ke mereka kan mereka juga. Jadi menurut saya itu sangat efektif Mas. Sangat membantu juga untuk menghadapi
menghadapi stres. Apakah Anda pernah menggunakan bantuan profesional seperti psikolog atau konselor untuk mengelola stres? Bagaimana pengalaman Anda? Kalau untuk bantuan yang profesional mungkin belum ya Mas. Mungkin dari keluarga, kalau teman-teman dan keluarga itu sudah saya rasakan. Tapi kalau untuk yang lebih ke jenjang berikutnya itu saya belum. Apakah Anda memanfaatkan teknik seperti meditasi, olahraga, atau aktivitas kreatif untuk mengatasi stres? Ya Mas, nah dari beberapa yang saya sebutkan di atas tadi kan saya juga berolahraga Mas, misalnya jogging lari pagi atau misalnya badminton, itu juga bisa mengurangi atau melupakan masalah-masalah saja Mas ya. Dan untuk kayak meditasi itu ya saya lebih itu sih Mas, lebih suka menyendiri sih Mas. Kadang ya ngopi di kafe sendiri itu menurut saya udah sebagai meditasi buat diri saya sendiri Mas, begitu. Lanjutnya Mas, menurut Anda bagaimana persepsi masyarakat terhadap stres, terutama di lingkungan kerja atau pendidikan? Kalau untuk persepsi sendiri ya mungkin nggak jauh beda ya Mas ya, seperti yang saya katakan tadi. Mungkin teman-teman kan saya juga belum berusaha Mas, mungkin saya dari teman-teman kuliah saya juga merasakan hal sama Mas, terkait dengan tekanan tugas, terus tekanan misalnya lagi marah sama ceweknya kan bisa memicu adanya stres ya Mas. Mungkin kalau secara persepsi nggak jauh beda dengan yang saya utarakan tadi Mas. Gitu. Terus kemudian apakah ada faktor budaya atau sosial yang mempengaruhi cara Anda atau orang lain mengelola stres? Kalau dari faktor budaya atau sosial mungkin ada Mas ya, soalnya kan saya juga kebetulan juga suka seni Mas ya. Jadi kalau saya suka, kadang saya juga sering melihat kayak tontonan wayang gitu Mas. Kayak terus kadang saya kalau juga liburan tuh sering mengunjungi keraton-keraton yang ada di Jogja maupun Solo. Dan dari faktor sosial sendiri pun ada juga Mas, kan saya juga suka berorganisasi dan juga bersosialisasi dengan teman-teman kampus atau teman-teman saya di rumah gitu Mas, seperti itu. Berarti ikut organisasi di kampus ya Mas? Iya, itu juga. Terus lanjut, apa pelajaran paling berharga yang Anda pelajari dari pengalaman menghadapi stres? Mungkin untuk pelajaran sendiri mungkin dari stres saya bisa apa Mas ya, mengambil sisi positifnya Mas ya. Mungkin saya bisa apa ya, lebih sabar untuk menahan diri, jadi tidak gerusa-gerusu Mas. Setelah kalau jalan itu tidak kesusu dalam mengambil keputusan, terus juga bisa menjadikan diri saya itu lebih apa Mas ya, lebih bisa mengatur umur saya. Kalau apalagi kalau kita kan di dunia perkuliahan kan terlibat dalam banyak orang Mas ya. Saya bisa mengatur emosi dari stres yang saya dapatkan, saya kelola lagi Mas. Mungkin nanti jadi apa ya, energi positif lah buat orang lain. Mungkin gitu Mas. Apa tips atau saran yang ingin Anda berikan kepada orang-orang yang sedang berjuang mengatasi stres? Nah, mungkin buat teman-teman atau orang-orang di luar sana yang saat ini mengalami stres, kalau menurut saya jangan apa Mas ya, jangan dipikir terlalu Mas ya. Misalnya kan masalah itu kan namanya juga manusia kan tempatnya ada masalah terus jadi berganti Mas ya. Bukan nabi ya. Bukan nabi soalnya kan Mas. Iya. Kan banyak juga tekanan atau masalah hidup yang ada tuh pasti muncul terus Mas. Nah, menurut saya tuh ya jangan ya dipikir, tapi jangan terlalu Mas. Soalnya kan kalau terlalu dipikir nanti kalau malah yang lain juga terlupakan. Kalau misal saya stres terus yang lain gak tak pikirin, malah jadi repot juga. Mungkin teman-teman bisa apa ya, bisa refleksi lah, bisa healing, bisa main. Jadi lihat di alam lah, lihat di luar sana kan banyak hiburan-hiburan yang gak bikin stres juga. Mungkin itu Mas. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mas ya. Oke. Nah, bagaimana Anda melihat peran stres dalam membentuk diri Anda saat ini? Mungkin kalau dari peran stres sendiri sangat membentuk diri saya Mas ya, yang seperti saya utarakan tadi, stres tuh kalau saya ambil sisi positifnya juga ada Mas. Bisa membantu saya lebih sabar lagi, terus lebih bisa mengelola emosi atau mengelola pikiran saya ketika sedang punya tugas atau deadline yang mepet-mepet gitu Mas. Mungkin itu sih Mas menurut saya. Oke. Terima kasih Mas sudah membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
sudah diberikan. Ya, sama-sama Mas. Ya, selamat sore Mas. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik Amin, dari hari amin, amin, kemarin. amin. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih ya Mas ya.